Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bareng Max Ihsan ya guys. Jadi gimana ya? Mohon maaf sebelumnya itu udah apa namanya? Libur bikin video itu cukup lama ya guys ya. Eh Mungkin berapa bulan mungkin nggak bikin video ya. Jadi saya mohon maaf karena ada kesibukan yang lain gitu ya. Ada kesibukan lain, jadi baru sempet bikin video lagi ya guys. eh nah, pada video kali ini sebenarnya saya tuh nggak akan ngebahas backlink gitu ya. Cuman saya itu mau ngebahas masalah yang mungkin para blogger yang punya domain eu.org atau misalkan myid ya, itu pasti punya masalah itu. Ya, jadi masalahnya itu adalah adanya error pada bagian sitemap ya guys ya. Ya, coba perhatikan dulu di sini pada bagian peta situs. Nah, selalu kayak gini ya. Tidak dapat mengambil peta situs atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sitemap golden fetch ya guys. Nah, ini berpengaruh nggak sebenarnya sama blog gitu? Jadi kalau misalkan ke blog itu nggak berpengaruh sama sekali sebenarnya. Mau kita bikin artikel pun nggak ada masalah sebenarnya. Hanya saja ini ada sedikit mempengaruhi ke indexing ya guys. Jadi bukan berarti nggak bisa indexing, kata siapa nggak bisa indexing gitu. Ini tetap bisa indexing, hanya saja perlu waktu yang agak lama, tapi itu tergantung sih, tergantung template, tergantung lah, beda-beda gitu tiap kasusnya ya, tiap orang. Nah, yang akan saya bahas di sini itu adalah salah satu hal yang membuat saya cukup bingung sebenarnya. Tapi ya karena udah tahu penyebabnya jadi nggak terlalu bingung ya. Oke, sebelum masuk ke dalam videonya lebih lanjut, jangan lupa dulu silahkan kalian like video ini, terus subscribe ya guys ya. Karena subscribe dari kalian itu benar-benar membuat saya semangat bikin konten tentang blogging ini ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya kita udah dulu ya guys. Mantap. Oke, jadi ngomongin sitemap ya. Kita ngomongin sitemap dulu. Jadi sebenarnya saya itu udah pernah bikin video yang ngebahas tentang error sitemap di apa namanya, domain myid ya guys ya. Nah, nanti kalian silahkan lihat videonya tuh di atas sini nih, di atas ini ya. Nanti silahkan kalian lihat. Nah, di sana saya udah ngebahas secara panjang lebar tentang eh, sitemap yang error pada domain .my.id. Kalau web ID itu masih aman. Terakhir saya coba web ID itu masih aman. Lalu untuk eu.org itu sama kalau nggak salah ya. Jadi ini blog saya semua buat percobaan aja. Ternyata ini sama juga. Lalu saya penasaran waktu itu lalu beli My ID lagi. Ternyata sama. Nah, lalu saya coba buat ke apa namanya web ID. Ternyata web ID itu masih bagus ya. Oke, balik ke pembahasan utama. Jadi, pembahasan utamanya kayak gini. Saya itu udah bikin artikel ya guys ya. Jadi saya kemarin nyoba bikin artikel nih. 3 ya. Nah, masalahnya, contohnya misalkan ini artikel baru dibikin nih. Ya, artikel ini baru dibikin, lalu saya indeks di sini. Oke, dia udah muncul. Nah, yang ini. Nah, di sini ya, di Search Console itu dia udah ke indeks sama Google ya. Notifikasinya kayak gini.
Jadi URL ada di Google. Nah, otomatis artikel yang udah dibuat sama saya itu udah ada di Google. Harusnya seperti itu. Nah, tapi masalahnya ketika saya coba buka URL-nya di Google, nah, itu nggak ada ya guys. Nah, itu selalu kayak gini. Nah, apa namanya, artikel yang kedua yang ini kalau nggak salah dibikin kemarin-kemarin kalau nggak salah ya. Itu saya coba juga. Nah, itu kayak gini. Dan yang ketiga yang ini dia udah muncul. Ini kalau nggak salah perlu waktu 2 hari buat bisa muncul kayak gini di SERP ya guys. Jadi ya ada sedikit masalah karena saya nggak tahu itu penyebabnya, apakah karena sitemap atau apa. Tapi yang jelas ini cukup berpengaruh dan ya gimana ya, status di search console-nya udah apa namanya, udah terindeks tapi ternyata di Google dicari itu nggak ada gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan nih, untuk blog saya yang maxihsan.my.id itu di peta situs dia semuanya sukses. Tapi ada tapinya guys. Coba perhatikan baik-baik ya. Jadi di sini meskipun statusnya sukses, dia itu tetap 140. Oke, dan dia terakhir di crawl-nya itu, terakhir dibacanya itu adalah tanggal 27 apa ini? 05 itu Mei kalau nggak salah ya. Tahun 2022 dan sekarang udah Maret, video ini dibikin itu Maret ya. Maret 2023 gitu. Otomatis ketahuan nih ternyata peta situs kita itu emang nggak dibaca sama si Google-nya kayak gitu. Ada masalah juga ternyata ya. Dan usut punya usut ketika saya udah cari apa namanya sumbernya gitu ya, dengan searching sana sini lalu ngobrol juga sama blogger lain, ternyata katanya domain MyID itu terindikasi banyak dibuat untuk spam seperti itu. But wallahu alam ya, karena kayak gini, kalau saya misalkan bikin blog terus domainnya .my.id, nah itu kan saya berusaha nggak bikin spam, saya bikin, kalaupun saya naruh backlink itu berusaha senatural mungkin. Tapi kan itu menurut saya guys ya. Kalau misalkan menurut Google kan belum tentu. Bisa aja menurut Google itu adalah spam. Kan kita nggak paham ya. Algoritma Google kita nggak paham gitu. Kita hanya bisa ngikutin aja gitu. Nah dampaknya sebelum sitemap ini error atau misalkan untuk domain MyID ini kurang dioptimalkan sama Google atau dikesampingkan seperti itu, dampaknya ya traffic itu menurun ya guys ya. Nah ini perhatikan. Jadi ini kalau misalkan kalian lihat nih di sini kemarin itu ada 1094 apa kunjungan. Bulan ini baru 4000, itu artinya ini enggak ya, ini bohong. Jadi ini kemarin saya pas buka itu agak sedikit heran juga bisa dapat traffic segini. Ternyata saya cek itu jingling ya. Jadi normalnya blog saya itu dalam sehari itu 150 sampai 200 lah ya normalnya gitu. Tapi kadang juga nyampe 100 atau 120, nggak lebih dari itu gitu. Padahal awalnya lebih dari itu. Karena ya terkena algoritma spam itu akhirnya down rank, semua artikel di page one hilang, dan ya susah banget buat mengembalikan performa blog ini ke seperti semula ya, susah banget jujur. Nah, oke, kembali ke pembahasan utamanya. Nah, solusi untuk mengatasi masalah ini, kalau misalkan yang saya lakukan ya guys ya, ini terserah sih. Kalau kalian misalkan mau pengen ngikutin, silakan. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi ini salah satu cara saya mengatasi masalah ini ketika sebuah artikel URL-nya udah jelas ke indeks di Search Console, tapi ketika dicari di sini dia nggak ada sama sekali ya. Nah, itu biasanya perlu waktu 1 atau 2 hari dan mungkin bisa lebih untuk tampil. Nah, untuk mempercepatnya,
saya sarankan untuk melakukan optimasi internal link ya. Oke, jadi misalkan kalian udah bikin artikel nih, contohnya misalkan seperti ini, si kecil cabai rawit nih yang ini. Kita copy aja link addressnya, lalu kita masuk ke sini ke postingan. Lalu misalkan kalian bikinnya apa namanya, internet misalkan ya, di labelnya. Kalau saya kan admin pick kalau nggak salah ya. Nah, kita masukin aja ke postingan-postingan yang relevan seperti itu. Nah, ini nih kita masukin aja ke sini. Ini bisa ngebantu artikel itu buat lebih cepat kebaca sama Google. Oke. Nah, mudah-mudahan ini udah, kayaknya dia udah masuk ke sini nih. Udah saya masukin. Coba kita ke yang lain, ke sini. Kayak di sini kayaknya masih kosong nih. Tapi ini udah ada kayaknya ya. Ya, ini udah ada kayaknya. Ya, jadi intinya kayak gitu. Saya nggak akan contohkan untuk menyimpannya, karena saya yakin kalian juga udah bisa. Jadi intinya, setiap artikel yang kalian buat atau postingan yang kalian buat, kalau khususnya misalkan kalau kalian pakai domain MyID dan susah ke indeks seperti saya, itu optimalkan aja internal linknya. Karena semakin cepat sebuah artikel terindeks misalkan, lalu kita masukkan internal link ke dalam artikel tersebut, maka si postingan tersebut juga kemungkinan besar bakalan cepat terbaca sama botnya Google seperti itu. Jadi gimana ya, agak sedikit dianaktirikan mungkin sama Google ya. Jadi buat buat gimana ya, di sininya dia udah kebaca, udah sukses, tapi di sininya dia masih belum kebaca seperti itu. Ya, yang namanya juga blog udah dicap spam mungkin sama Google-nya ya. Jadi kita berusaha sebaik mungkin buat mengembalikannya juga belum tentu bisa gitu. Dan saran terbaiknya adalah coba pakai domain yang lain aja, atau misalkan bikin blog lain ya, meskipun perjuangannya itu nggak mudah ya guys ya. Ketika membuat blog baru, pengen bisa gede, pengen bisa dapat banyak artikel kayak gini misalkan 297 itu perlu waktu ya, perlu tenaga, perlu duit juga buat kuota gitu. Ya, tapi itulah gitu perjuangan blogger-blogger itu. Meskipun jujur menghasilkannya itu masih dikit banget ya guys ya. Jujur masih dikit banget. Saya aja belum pernah gajian dari Google itu, dari AdSense tuh, padahal di blog saya masang Google AdSense. Nah, oke, gitu aja mungkin biar nggak terlalu panjang videonya, jadi nggak banyak basa-basi juga ya. eh jadi itu intinya, ketika kalau kalian misalkan menemukan masalah seperti ini ya, di search console kalian udah kebaca tapi di SERP-nya masih belum nongol, yaitu manfaatkan aja internal link ya. Jadi sematkan misalkan ke 10 artikel tapi yang relevan ya. Jangan ngasal. Kalau misalkan modem saya masukkan ke sini nih arti kata Mirun Sene itu kurang relevan ya guys ya. Jadi masukinnya ke, misalkan saya ngebahasnya artikel yang ingin disematkan pada artikel yang udah ke indeks. Misalkan ini nih yang L577 yang modem, nah itu cari aja yang berkaitan kayak router, penguat sinyal atau modem seperti itu. Ya. Oke, mudah-mudahan kalian suka dengan video ini. Mohon maaf karena ini juga baru pertama lagi bikin video setelah sekian lama. Jadi kalau misalkan materinya biasa-biasa aja ya mohon maaf gitu. Tapi mudah-mudahan kalian suka. Oke, don't forget to subscribe. Jangan lupa buat dukung saya terus supaya makin semangat bikin konten di Max Ihsan di channel ini. Dan ya, see you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.